dari kelompok 6, 2D3 ITA PENS 2018 akan menjelaskan mengenai data warehousing dan decision support yang kedua, teori D14. Anggota kelompok kami terdiri dari Etasa, Mariam, dan M. Rijal. Untuk dosen pembimbing kami yaitu Bapak Rengga Asmara. Pada bab ini pembahasannya yaitu ada arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, dan view and decision support. Kita masuk yang pertama yaitu arsitektur data warehouse. Nah, untuk membuat data warehouse, jadi kita itu harus punya rancangan dulu. Yang pertama yaitu proses model. Proses model ini, jadi tipe model apa yang akan kita buat. Untuk yang kedua ada grain. Grain ini dasar data dan level atom data yang akan kita sajikan. Yang ketiga yaitu dimensi. Dimensi apa yang akan kita pakai untuk masing-masing record tabel fakta. Dan yang keempat ada ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Nah, suatu data warehouse itu didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Jadi di sini ada dimensi tabel yang itemnya itu kayak misalnya item name, terus ada brand, type, atau time. Time itu misalnya day, week, month, quarter, and year. Kemudian ada tabel fakta yang memuat ukuran seperti dollars dan kata kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Selanjutnya di sini ada gambar arsitektur dari data warehouse-nya. Jadi pertama di sini ada sumber, kemudian ada monitor, dan kemudian akan diintegrator, dan kemudian akan menjadi data warehouse-nya, kemudian akan dianalisis, dan kliennya juga dan akan dianalisis oleh klien-kliennya. Untuk sumber informasinya, di sini ada OLTP DBMS atau sumber data lainnya. Kemudian dia akan disaring atau dibersihkan, terus kemudian dikumpulkan menjadi data merge, dan kemudian diproses lagi menjadi relational OLAP atau multidimensional OLAP. Ini untuk server OLAP-nya, dan kemudian akan dianalisis oleh kliennya. Kemudian selanjutnya di sini ada implementasi data warehouse. Data warehouse itu diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misalnya kayak customer, produk, ataupun sales. Nah, perhatiannya ini dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse ini dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Jadi data yang berbeda-beda dijadikan satu. Data-data ini misalnya kayak database relasional, flat file, catatan transaksi online, dan data-data lainnya. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan data warehouse. Nah, karena data warehouse ini berasal dari sumber data yang heterogen atau yang berbeda-beda, maka kita harus bisa menjamin konsisten penamaannya, penyajian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misalnya tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast covered, dan sebagainya. Nah, ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonveksi. Yang terakhir di sini ada view and decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk
berdasarkan kategori dan negara bagian. Ini adalah contoh code-nya, yaitu create view, relational sales, ada kategori sales state, a select, kemudian ada from, dan ada where. Kemudian di sini ada query untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Jadi kita code-nya seperti ini, select, kategori, R state, sum, karena kita akan menjumlahkan total untuk tiap kategori. Kemudian from berarti dari tabel, relational sales, R, group by, R kategori, dan R state. Kemudian di sini ada query yang ini tuh hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan relational sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from. Jadi gini, ada select, terus kemudian di sini view-nya itu dia diletakkan di clause from. Jadi di dalam form ini ada select, from, dan where lagi. Kemudian ya ini untuk view-nya. Kemudian di sini ada group by, R kategori, dan R state. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.